Oke para kultivator, Mimin akan lanjutkan kembali alur cerita manhwa kelahiran kembali di akhir zaman, di mana pada part sebelumnya Jiang Xiaoyong telah berangkat ke perkotaan untuk menyelamatkan anak dan istri Sang Senghe, di mana pada scene terakhir Yang Tao telah memaksa istri Sang Senghe. Istri Sang Senghe meronta-ronta karena dipegangi oleh Yang Tao dan seseorang anak buahnya. Anak laki-laki Sang Senghe mencoba untuk melepaskan ibunya dari cengkeraman mereka, namun tidak mampu. Lalu karena mendengar keributan, salah seorang dari kawanan Yang Tao masuk lalu bertanya, "Ada apa ribut-ribut?" Salah seorang bawahan Yang Tao berbalik dan memintanya untuk bergabung. Namun orang yang dipanggil Abang Li itu menyuruh mereka melepaskan istri Sang Senghe karena tugas Sang Senghe belum selesai. Orang itu berkata, "Bukankah kita pernah melakukan hal yang serupa?" Namun Li mengingatkan bahwa mereka sudah mengganggu anak dan istri Sang Senghe. Bagaimana jika dia tidak tahan dan mencoba bunuh diri? Jika dia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, dia akan melawan kita sampai mati. Tidak ada yang selamat dari hal itu. Setelah kita urus suaminya, kita akan kembali. Karena ucapan Li, mereka berhenti untuk memaksa istri Sang Senghe. "Tunggu aku kembali," ucap Yang Tao sambil menjulurkan lidahnya ke arah istri Sang Senghe yang kini sedang memeluk anaknya. Scene berganti pada hari, mulai gelap. Di jalan telah kacau, beberapa zombie berkeliaran. Sementara itu, Jiang Xiaoyong mengendarai mobilnya. Ia memikirkan staminanya yang telah bertambah secara signifikan. Sementara jalan yang dilaluinya terdapat beberapa zombie berkeliaran. Ia melajukan mobilnya sambil menghindari mobil yang terparkir secara sembarangan. Hingga Jiang Xiaoyong memutuskan untuk berhenti dan keluar dari mobil. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, karena dengan mengendarai mobil akan memancing perhatian. Saat itu, dari belakang Jiang Xiaoyong terdapat dua zombie menyerang ke arahnya. Namun dengan beberapa gerakan, kedua zombie itu berhasil dihindari. Lalu Jiang Xiaoyong meraih ke dalam inventorinya dan mengambil sebuah golok. Dengan sekali tebas, dua kepala zombie itu terpenggal. Di sini Jiang Xiaoyong merasa bahwa kekuatan dan refleksnya jauh melebihi daripada zombie. Jiang Xiaoyong merasakan kekuatan fisiknya 2 kali lipat dari orang biasa. Ditambah inderanya juga meningkat pesat. Pada saat itu Jiang Xiaoyong mendengar sesuatu dari jarak 800 meter, yang kemudian sistem mengaktifkan sebuah misi acak. Sementara itu di jarak 800 meter dari tempat Jiang Xiaoyong, terlihat beberapa zombie mencoba menerobos ke dalam bangunan. Di sana terdengar suara memaki, "Sialan, kita dikeroyok." Kita beralih ke dalam gedung, di mana terdapat 4 orang terjebak di sebuah ruangan. Salah satunya adalah seorang wanita dan seorang lagi anak laki-laki yang masih beranjak remaja. Anak laki-laki itu menoleh pada ayahnya sambil bertanya, "Ayah, apakah kita akan mati di sini?" Pria itu berkata pada anak laki-lakinya, "Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa masuk. Namun jika mereka masuk, kita hanya bisa pasrah dan menyusul ibumu." Anak itu sontak saja terlihat putus asa dan mengeluarkan tangisnya. Seseorang yang memegang senjata, yang sepertinya merupakan seorang anggota polisi, ia berkata pada ayah anak itu, "Pak Song, apa kamu berpikir sebelum bicara? Jangan mempersulit sesuatu." Ayah anak itu, ia bernama Pak Song. Ia berkata bahwa berpikir sebelum berbicara. "Jika aku bisa begitu, aku sudah jadi manajer properti sekarang." Setelah mendengar Pak Song mengatakan itu, pria itu juga menjadi kehilangan harapan. Ia berkata, "Apa benar kita akan mati di sini?" Namun seketika, di luar ruangan kaca itu, mereka melihat kepala salah satu zombie terpenggal sebagian.
Pak Song, kamu dan Sinsuan singkirkan barang-barangnya dan jangan buat suara, ucap pria tadi sambil memegang erat senjata di tangannya, selagi Pak Song dan anaknya memindahkan barang-barang yang menghalangi pintu. Setelah pintu terbuka, mereka keluar dan melihat beberapa zombie telah terbantai di lantai. Melihat para zombie itu tergeletak, Pak Song bertanya, "Siapakah yang melakukan ini?" Anak Pak Song yang bernama Sinsuan berkata, "Mutan, pasti perbuatan Mutan." Dengan menoleh pada anaknya, Pak Song bertanya mengenai Mutan. Sinsuan berkata, "Mutan adalah zombie yang lebih gesit dan kuat dari biasanya. Mereka zombie spesial, seperti di dalam komik, novel, dan game." Mendengar itu, Pak Song memarahi Sinsuan dengan berkata, "Komik, novel, dan game? Pantas saja nilaimu selalu buruk di sekolah." Pria berseragam itu berkata, "Pak Song, IQ-mu benar-benar kurang. Mengapa mengungkit itu sekarang? Cepat, awasi sekeliling. Jangan sampai mutan itu menyerang tiba-tiba. Semuanya awasi sekeliling masing-masing dan bergerak maju." Hingga mereka sampai di sudut tembok, berlahan-lahan memeriksa. Mereka melihat Jiang Xiaoyong, di mana Jiang Xiaoyong sedang melihat notifikasi sistem bahwa misi acaknya telah selesai. Yang seketika itu juga membuat Sinsuan berteriak, "Mutan, itu pasti seorang mutan." Pria berseragam itu berkata bahwa menurutnya pria itu lebih terlihat seperti manusia. Mendengar itu dengan sedikit tertawa, Jiang Xiaoyong menoleh sambil berkata, "Mutan, imajinasimu boleh juga, tapi mutan belum muncul saat ini." Setelah yakin bahwa Jiang Xiaoyong benar-benar manusia, pria berseragam itu mendekat lalu menodongkan pistol ke arah Jiang Xiaoyong. Karena menurutnya terlalu berbahaya berkeliaran di luar sendirian. Dan pada kondisi seperti ini, kau harus berkelompok untuk bertahan hidup. Pria berseragam itu kemudian meminta Jiang Xiaoyong ikut dengan mereka. Jiang Xiaoyong bertanya, "Siapa kalian? Apa jumlah kalian cuma sebegini?" Sambil menoleh kiri kanan, pria berseragam itu menjelaskan bahwa mereka pergi mencari pasokan dan masih ada beberapa penduduk berkumpul di Taman Rong. Mendengar itu, Jiang Xiaoyong berkata, Taman Rongxiang? Kalau tidak salah, ada gedung Jinyu di dekat sini." Pak Song membenarkan bahwa itu ada di seberang jalan. Lalu kemudian Pak Song mengajak Jiang Xiaoyong ikut bersama mereka sambil menjelaskan bahwa Kapten Li membawa senjata. Dan menurutnya mereka punya pengalaman menghadapi zombie dan bisa melindungi Jiang Xiaoyong. Mendengar itu, Jiang Xiaoyong menyetujuinya dan berterima kasih. Di sini mereka belum tahu kalau MC kita lebih kuat daripada zombie. Singkat cerita, Jiang Xiaoyong mengikuti mereka berjalan di lorong dengan kewaspadaan tinggi. Pak Song bertanya pada Jiang Xiaoyong, "Tadi kamu bertanya tentang Jinyu Mansion, apakah kamu mau bertemu seseorang yang penting?" Jiang Xiaoyong mengiyakan pertanyaan itu. "Apakah saudara atau pacar?" tanya Pak Song kemudian. Namun Jiang Xiaoyong hanya terdiam. Pak Song lalu mendekati Jiang Xiaoyong. Ia kembali berkata, "Ini kan masa kiamat. Orang yang kamu cari mungkin sudah mati. Kamu harus siap mental untuk itu." Di sini, Kapten Li juga membuka suara. Ia berkata, "Iya, kalau mereka tidak mati karena Revenger, mereka bisa saja." Sambil mendengus, Kapten Li menyebut mereka bangsat. Mendengar Jiang Xiaoyong penasaran, Kapten Li menjelaskan bahwa ada sekelompok preman yang bersembunyi di area Binyu Mountain, Pila Timur kota. Mereka tidak ragu menyakiti orang demi bertahan hidup. Kami pernah bertemu mereka, banyak teman kami tewas di tangan mereka. Sudahlah, intinya kita harus waspada kalau bertemu penyintas lain.